Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Mulia Rahma. Saya mahasiswa dari Stikes Karya Kesehatan Kendari angkatan 2017. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asuhan keperawatan trauma dada. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu tentang definisi trauma dada. Secara umum, trauma toraks dapat didefinisikan sebagai suatu trauma yang mengenai dinding toraks yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada organ di dalamnya, baik sebagai akibat dari suatu trauma tumpul maupun oleh sebab trauma tajam. Peningkatan dalam pemahaman mekanisme fisiologis yang terlibat, kemajuan dalam modalitas imaging yang lebih baru, pendekatan invasif yang minimal, dan terapi farmakologis yang memberikan kontribusi dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan cedera ini. Selanjutnya yaitu etiologi trauma dada. Trauma pada toraks atau dada dapat dibagi menjadi dua, yaitu oleh karena trauma tumpul 65% dan trauma tajam 34,9%. Penyebab trauma toraks tersering adalah kecelakaan kendaraan bermotor 63-78%. Dalam akibat kecelakaan ada 5 jenis benturan atau impact yang berbeda, yaitu depan, samping, belakang, berputar, dan terguling. Penyebab trauma toraks oleh karena trauma tajam dibedakan menjadi 3 berdasarkan tingkat energinya, yaitu berenergi rendah seperti trauma tusuk, berenergi sedang seperti trauma tembakan pistol, dan berenergi tinggi seperti pada tembakan senjata militer. Penyebab trauma toraks yang lain adalah adanya tekanan yang berlebihan pada paru-paru yang bisa menyebabkan pneumotoraks seperti pada aktivitas menyelam. Selanjutnya, manifestasi klinis trauma dada. Yang pertama yaitu nyeri pada tempat trauma bertambah pada saat inspirasi, pembengkakan lokal dan krepitasi yang sangat palpasi, pasien menahan dadanya dan bernafas pendek, dyspnea, tachypnea, takikardi, tekanan darah menurun, gelisah dan agitasi, kemungkinan sianosis, batuk mengeluarkan sputum bercak darah, dan yang terakhir yaitu hipertimpani pada perkusi di atas daerah yang sakit. Selanjutnya yaitu patofisiologi trauma dada. Trauma benda tumpul pada bagian dada atau toraks baik dalam bentuk konspirasi maupun ruda paksa, deselerasi atau akselerasi, biasanya menyebabkan memar atau jejas trauma pada bagian yang terkena. Jika mengenai sternum, trauma tumpul dapat menyebabkan kontusio miokard jantung atau kontusio paru. Sedangkan trauma dada atau trauma toraks dengan benda tajam seringkali berdampak lebih buruk daripada yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Benda tajam dapat langsung menusuk dan menembus dinding dada dengan merobek pembuluh darah interkosta dan menembus organ yang berada pada posisi tusukannya. Kondisi ini menyebabkan perdarahan pada rongga dada atau hemotoraks, dan jika berlangsung lama akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam rongga baik rongga toraks maupun rongga pleura jika tertembus. Kemudian dampak negatif akan terus meningkat secara progresif dalam waktu yang relatif singkat seperti pneumotoraks. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang pada trauma dada. Yang pertama ada pemeriksaan ronsen toraks, harus dilakukan untuk menyingkirkan cedera toraks yang lain, namun tidak perlu identifikasi fraktur iga. Pemeriksaan fotoradiologi dari fraktur seperti menentukan lokasi dan luasnya. Pemeriksaan jumlah darah lengkap, arteriografi, dilakukan bila kerusakan vaskuler dicurigai. Kreatinin, trauma otot meningkatkan beban kreatinin untuk clearance ginjal. Penata laksanaan trauma dada. Seperti penata laksanaannya yaitu seperti terapi. Di sini nyeri biasanya berkurang dengan analgesia
anestetik oral seperti hidrokodon atau kodein dengan kombinasinya aspirin atau acetaminophen setiap 4 jam. Selanjutnya, pengikatan dada yang kuat tidak dianjurkan karena dapat membatasi pernapasan. Selanjutnya kita masuk pada asuhan keperawatannya. Yang pertama tahapnya yaitu ada pengkajian. Di sini apa saja yang kita kaji? Yang kita kaji yaitu ada biodata. Biodata yang dimaksud ada identitas klien dan identitas penanggung jawab. Selanjutnya yang dikaji riwayat kesehatan. Di riwayat kesehatan yang dikaji yaitu keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, dan riwayat kesehatan yang lalu. Pengkajian selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini mencangkup beberapa sistem. Sistem yang pertama yaitu sistem pernafasan, selanjutnya sistem kardiovaskular, sistem persyarafan, sistem perkemihan, sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal dan integumen, sistem endokrin, sistem sosial atau interaksi, dan yang terakhir yaitu sistem spiritualnya. Selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan cedera traumatis. Selanjutnya pola nafas tidak efektif berhubungan dengan trauma toraks, dan diagnosa yang terakhir yang saya angkat yaitu gangguan pertukaran gas. Selanjutnya kita masuk pada intervensi. Intervensi yang pertama dengan kode D0077, diagnosanya yaitu nyeri akut berhubungan dengan cedera traumatis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, tingkat nyeri dengan kriteria keluhan nyeri dari skala 2 menjadi skala 4, yang selanjutnya gelisah dari skala 2 menjadi skala 4. Intervensi keperawatan yang diberikan yaitu manajemen nyeri dengan kode 108238. Aktivitas keperawatannya yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, terbimbing, kompres hangat dingin, dan bisa juga terapi bermain. Jelaskan strategi meredakan nyeri, dan yang terakhir yaitu kolaborasikan pemberian analgesik bila perlu. Intervensi yang kedua ada kode D0005, diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan trauma toraks. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pola nafas dengan kriteria frekuensi napas dari skala 2 menjadi 5, kedalaman napas dari skala 2 menjadi skala 4. Intervensi keperawatan yang diberikan yaitu manajemen jalan napas dengan aktivitas keperawatan. Yang pertama, monitor pola nafas mulai dari frekuensi, kedalaman, dan usaha napas. Lakukan fisioterapi dada, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontradiksi, dan yang terakhir kolaborasikan pemberian bronkodilator jika perlu. Dan yang terakhir ada kode D0003, diagnosanya gangguan pertukaran gas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pertukaran gas dengan kriteria dyspnea dari skala 2 menjadi 4, takikardia dari skala 1 menjadi skala 4. Intervensi keperawatan yang diberikan yaitu terapi oksigen dengan aktivitas keperawatannya. Yang pertama, monitor kecepatan aliran oksigen, pertahankan kepatenan jalan napas, ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah, dan kolaborasi penentuan dosis oksigen. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya tentang asuhan keperawatan trauma toraks atau trauma dada. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.